Ustadz Nandar mengatakan di dalam Alkitab bahwa Bapa itu mengutus seorang Periklitos, bukan Parakletos, yaitu mengacu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita memahami bagian ini? Silakan saksikan video saya untuk mendapatkan jawabannya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan perdebatan yang dilakukan oleh teman saya yaitu Louis Prasetyo dengan Ustadz Yonatan Nandar yang mengangkat sebuah tema yaitu Parakletos versus Periklitos. Saya memahaminya begini teman-teman. Ustadz Nandar hanya membangun keyakinannya atas asumsi yang dimilikinya tanpa dia bisa memberikan bukti yang kuat atas apa yang dikatakan. Nah, saya ajak kita bersama-sama menyaksikan video perdebatan ini antara Louis teman saya bersama dengan Nandar. Teman-teman bisa menilai bagaimana ucapan dari Ustadz Nandar ini tidak punya bukti dan tidak punya dasar. Kita saksikan bersama-sama. Nah, Bang Louis mengkritisi saya ya bahwa di situ di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu bukan Periklitos, akan tetapi Parakletos. Bukan begitu? Saya mengatakan Periklitos karena Periklituslah ya yang berkesesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ya menelusuri, mengeksplorasi bagaimana sejarah penulisan Alkitab, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes muridnya Yesus atau Yohanes yang lain saja masih belum teridentifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bahkan Bruce Hilton, profesor doktor perjanjian baru asal Amerika, spesialisasi di bidang ini, mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ya baru diketahui penulisnya itu adalah setelah 200 tahun. Bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat manuskrip papirus ya mengenai itu Parakletos, sebentar, saya belum selesai. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah terjadi sebuah distorsi. Yang betul adalah Periklitos kemudian dirubah menjadi Parakletos. Satayan sampean. Siapa yang merubah tahun berapa di mana? Jawab. Nah, untuk menjawab itu, maka Bang Louis harus tahu kronologis dari penulisan Bible. Sekarang saya mau tanya, yang menulis siapa yang merubah? Loh, saya tanya loh, Mas jawab dulu siapa yang merubah? Mas yang bilang merubah. Jadi Alkitab, Injil sudah dirubah kata Mas Nandar. Sekarang Mas tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa dan di mana. Tadi Mas Nandar bilang dirubahnya sekitar abad kedua kan? Karena di situ baru diketahui. Sekarang Mas Nandar tunjukkan siapa saksinya, siapa yang merubah, di mana, tahun berapa. Nah, ini pertanyaan gak relevan. Di dalam potongan video itu, jelas Ustadz Nandar tidak bisa memberikan bukti atas dasar apa ayat tersebut itu diubah. Kita lihat sama-sama, teman-teman ya. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan dengan jelas bagi setiap kita begini. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Aku akan minta untuk penolong. Penolong yang dimaksud dalam bagian itu adalah Parakletos. Teman-teman kalau melihat struktur Yunaninya, maka teman-teman akan menemukan itu bukan Periklitos, tapi Parakleton atau Parakletos yang mengacu kepada Roh Kudus itu sendiri. Nah, sementara pada waktu disampaikannya argumen itu,
Ustadz Nandar selalu mengatakan bagian itu sudah dirubah. Dan saya sangat setuju dengan rekan saya, Louis Prasetyo. Dia mengajak untuk kita bersama-sama berpikir, kalau itu dirubah, siapa yang rubah? Lalu kapan dirubahnya? Terus kamu tahu dari mana kalau itu dirubah? Loh, saya tanya loh, Mas jawab dulu siapa yang merubah? Mas yang bilang merubah. Jadi Alkitab, Injil sudah dirubah kata Mas Nandar. Sekarang Mas tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa, dan di mana. Tadi Mas Nandar bilang dirubahnya sekitar abad kedua kan? Karena di situ baru diketahui. Sekarang Mas Nandar tunjukkan siapa saksinya, siapa yang merubah, di mana, tahun berapa. Celakanya begini teman-teman. Acuannya semua mengacu kepada Al-Quran yang baru ada pada waktu Nabi Muhammad lahir, kurang lebih di tahun 500 Masehi. Bahkan ketika mungkin dewasa atau dikeluarkannya Quran itu di atas tahun 500. Bagaimana mungkin yang keluar terakhir ini menjadi sebuah pedoman untuk memahami kejadian atau sejarah di awal abad mula-mula? Nah, yang sangat disayangkan sekali, perkataan dari Ustadz Nandar tidak punya dasar, dibangun berdasarkan asumsi seorang peneliti yang dia maksud, tetapi penelitian itu tidak berdasar kepada kodeks atau transkrip atau manuskrip yang ada. Oh, bener nggak? Betul nggak? Sehingga teman-teman, dia hanya membangun sebuah asumsi dan dia hanya menyebarkan sebuah berita kebohongan, berita hoax dan keliru kepada pengikut-pengikutnya yang muslim. Sekali lagi teman-teman, bagian ini Yohanes 14 ayat 16 dan 17 bukan sedang menubuatkan Nabi Muhammad, tapi ini menceritakan bahwa ada satu pribadi yang Yesus maksudnya akan datang, yaitu pribadi yang bernama kita sebut sebagai Allah Roh Kudus. Saya rindu gini teman-teman saya yang muslim, kalau saya memahami Qur'anmu tidak dengan cara kamu memandang Quran, rasanya seperti apa? Tentu kamu tidak terima, bukan? Kamu merasa saya melebih-lebihkan. Tapi sekarang gantian. Kalau kamu memperlakukan ayat-ayat dalam Alkitab tidak sesuai dengan prinsip kaidah menafsir dengan benar, maka yang terjadi adalah kamu memahami kebenaran yang disampaikan, yang pikir itu sebagai kebenaran. Pernyataan yang disampaikan oleh ustadzmu itu dibangun atas dasar yang penuh dengan kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Teman-teman, jangan kita disesatkan oleh ustadz-ustadz tersebut yang menyatakan bahwa orang Kristen itu salah memahami Alkitabnya. Lagi pula saya itu kadang bingung loh teman-teman. Coba teman-teman saya muslim, kamu bilang ayat-ayat atau kitab suci kami sudah dirubah. Saya pernah membuat video, saya tanya dirubahnya kapan, kamu tidak bisa menjawab. Apakah sebelum Nabi Muhammad, apakah pada waktu Nabi Muhammad, ataukah sesudah Nabi Muhammad meninggal? Itu kamu tidak bisa jawab. Kalau misalnya kamu katakan dirubah, lo kamu tahu dari mana dirubah? Tanpa kamu mengenal yang asli. Kamu tahu dari mana bagian itu dirubah? Nah, dugaan saya, kamu memahami Alkitab dari kacamata Quran. Kita tidak bisa memahami Alkitab hanya dengan cara ayat itu dicomot, tanpa lihat konteksnya. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 16, di sana dikatakan kok dengan jelas, aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu. Kepadamu itu siapa? Mu itu mengacu pada murid-murid Yesus. Kalau itu kepadamu dinyatakan adalah Muhammad, apakah Muhammad hadir pada waktu murid-murid Yesus masih ada, belum mati? Tentu tidak, bukan. Nah teman-teman saya muslim mengatakan begini, tuh ada kata seorang tuh di sana.
itu mengacu kepada manusia, itu keterbatasan bahasa Indonesia. Saya mau menyebut itu adalah seorang pribadi, tapi pribadi itu adalah mengacu kepada Tuhan. Bagaimana kamu menyebutnya itu adalah satu pribadi itu? Kamu mau nggak mau sebutnya seorang, tapi jangan memahami seorang itu adalah manusia, bukan. Jelas di dalam ayat 17 dikatakan dia adalah roh kebenaran. Roh kebenaran. Yang dipakai adalah pneuma, bukan daging, bukan tubuh. Tubuh itu sarkos. Sangat menyedihkan sekali ketika belajar untuk memahami Alkitab dengan kacamata Quran. Memahami Alkitab, ayat itu dicomot tanpa kamu melihat secara keseluruhan teks. Yang terjadi semena-mena kamu menafsirkan Alkitab. Teman-teman saya yang Muslim, saya berharap sekali teman-teman semua jangan mudah ditipu atau percaya dengan kebohongan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Anda. Video-video saya sebelumnya sudah menjelaskan di dalam bahasa Yunani bagaimana kita memahami Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya rindu video ini boleh menolong kita memahami bagaimana semestinya kita memahami Alkitab. Dan bahkan memahami Parakletos itu siapa, bukan Perikletos. Semoga video ini boleh memberkati setiap kita. Sekian sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.